tadi berkarya. Kemudian seharusnya anak-anak kita itu mempunyai bekal secara finansial. Tapi karena hari ini tidak diatur oleh sistem Islam, ekonominya diambil oleh kapitalis, yang seharusnya anak-anak kita itu punya pekerjaan menjadi pengangguran. Yang harusnya kita itu ibu rencem emas. Ibu rencem tahu nggak kalau saya bahasa Garut? Pakai emas itu ibu bisa kanan kiri, kanan 5, kiri 5. Ya, emas berjalan karena apa? Kita punya gunung emas yang terbesar di dunia. Gitu. Terus harusnya kita itu, ibu kalau di sini mungkin makan udang murah ya bu ya? Karena ada tambak. Di Cilamaya ada tambak. Oh, mahal juga. Di sini bu kalau udang sekilo berapa? Yang sekilo itu 20. Gede ya? Ya karena suami saya pernah ditambak udang. Jadi katanya gini, kalau misalnya udangnya itu yang sekilo itu 20 biji, berarti itu gede-gede ya bu ya. Itu dari tambaknya itu 80.000. Kalau misalnya 30 itu 70.000. Kalau yang misalnya 40 itu 50.000 terus gitu kan. Kalau yang bernyit-bernyit gitu kan, yang nggak kerasa udangnya atau yang rebon-rebon itu bisa lebih murah. Harusnya kita itu di Cilamaya dikelilingi oleh laut. Kalau mau makan udang mahal apa murah? Harusnya murah, betul. Karena sebetulnya kita itu tadi bukan lautan. Kail dan pancing bisa menghidupimu, gitu kan ya bu? Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu, betul nggak? Iya gitu, sekarang ikan dan udang menghampiri. Enggak, dah sekarang mah yang menghampiri teh uangnya. Kalau misalnya beli baru menghampiri, kalau tidak bisa beli ya entos we asin deui. Nah, harusnya kita itu dengan dikelilingi laut, kita itu tiap hari makan udang itu murah, atau ikan sotong, atau misalnya ikan laut itu harusnya paling murah. Kenapa? Karena kita itu laut yang diaping oleh Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Biota laut kita itu paling banyak, harusnya Indonesia teh paling pintar daripada Jepang, Bu. Dah orang mah, maaf ya bu ya, dah kita mah sekarang yang dimakan oleh anak-anak kita apa bu? MBG deh, ibu. Ibu MBG deh, ibu kayaknya ada sesuatu dengan MBG ya. Favorit MBG, kayaknya ibu guru juga ya? Oh bukan, soalnya sekarang itu guru-guru itu ngenes sama MBG. Soalnya yang dapat MBG itu gajinya, yang kerja di MBG gajinya lebih besar daripada guru sendiri. Nah, ulangi lagi ya Bu ya. Yang dimakan oleh anak-anak kita itu apa? Seblak, apalagi Bu? Sosis. Sosis itu olahan pabrik. Mungkin nggak sosis itu tanpa bahan pengawet? Nggak mungkin, karena sosis itu disimpan di suhu ruang, itu tahunan tidak basi. Kira-kira itu secara real foodnya ada gizinya atau tidak? Atau misalnya yang terkenal sekarang itu mutton, frozen food. Ya, itu ada pengawetnya atau tidak? Ada. Nah, sementara di Jepang itu makanan yang diberikan MBG itu dapurnya harus steril, kemudian makannya itu oleh ahli gizi yang baik, kemudian itu dicek tidak boleh ada makanan pabrik yang itu tinggi gula, tinggi gluten, tinggi garam, dan juga yang satu lagi itu satu lagi apa ya Bu ya? Pengawet pewarna itu sudah pasti gula, kemudian gluten, garam, penyedap ya, yaitu penyedap. Itu tidak boleh karena apa? Itu yang akan menghambat kecerdasan anak kita. Nah, maaf nih, ini karena tadi ibu ngenes banget sama MBG. Susu yang diberikan sama MBG itu susu perah atau susu kotak? Susu kotak itu disimpannya di freezer atau di suhu ruang? Di suhu ruang. Kira-kira kalau disimpan di suhu ruang ada gizinya atau tidak? Nah, kita itu sebetulnya dibodohi, Bu. Ya, betul.
Karena sesungguhnya yang namanya makanan pabrik itu ya memang hanya mengenyangkan, bukan memberikan nutrisi pada kita. Akhirnya anak-anak kita ini bukan kata saya Bu ya. Akhirnya anak-anak kita itu usia 18 sudah gagal ginjal. Usia 20 tahun, 30 tahun sudah diabetesnya tinggi. Bahkan misalnya usia yang harusnya produktif, anak-anak kita itu di usia 20 sampai 30 itu sudah misalnya maaf paru-paru basah atau kanker paru dan sebagainya. Meskipun ya secara kodok kita itu percaya bahwa yang namanya penyakit itu dari Allah, tapi ada satu saat penyakit itu sebab dan akibat. Di satu sisi tadi memberikan makanan yang bergizi, tapi di sisi lain yang diberikan itu adalah produk pabrik kalengan sasetan yang itu sama sekali tidak memberikan nutrisi, dan ini dimakan setiap hari oleh anak-anak kita. Makanya tadi kalau kita sambungkan anak-anak kita itu kerja karena apa? Karena mereka anak-anak ini pengennya cuan, bukan berkarya. Karena tadi untuk berkarya itu memerlukan pemahaman yang hebat, untuk berkarya itu harus punya intelektual yang cerdas, kemudian untuk berkarya itu punya juga modal. Nah sekarang modalnya tidak ada, kemudian untuk berpikir cerdasnya juga tidak ada, karena tadi MBG-nya penuh dengan nanti saya dipegat nggak ya Bu? Di sini ada SPPG nggak Bu? Oh, nggak ada. Ini misalnya, tapi ini sudah di medsos juga gitu kan. Kan kemarin gitu, kata Pak Presiden ini, yang satu buruh itu keburu itu kan nanya gini, Bapak-bapak, ibu-ibu, MBG itu manfaat atau tidak? Jawabannya? Itu yang bertanya siapa? Presiden, bukan saya ya Bu ya. Saya nanya sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada bapak-bapaknya. Ibu-ibu mau dikasih MBG apa enggak? Ah masa Bu? Oh enggak. Oh mentahnya saja. Nah sehingga tadi kembali lagi ya, anak-anak kita bagaimana mau cerdas, bagaimana mau berkarya, sementara berkarya itu perlu uang. Nah sebagai pekerja itu bisa nggak misalnya dia itu menyisihkan uang untuk berkarya? Habis oleh apa Bu? Oleh kebutuhan yang itu menjadikan kebutuhan pokok dirinya. Akhirnya tadi anak-anak kita itu bukan tidak mau berkarya. Akhirnya gini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya kerjanya cuman begini atau kegiatannya cuman ini. Tidur, makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur, makan, kerja. Begitu nggak Bu polanya? Karena tadi tidak diisi pemikirannya itu bahwa kamu adalah sebaik-baik umat orang Islam itu, kemudian kamu ada khalifah fil ard, kemudian kamu itu harus mengelola seluruh alam semesta ini. Kenapa seperti ini? Karena tadi kembali lagi pada sistem kita itu yang menjadikan anak-anak itu pekerja bukan pemimpin. Akhirnya yang memimpin kita itu sekarang adalah produk-produk luar negeri yang itu meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, kemudian menjadikan menjadikan penduduk negerinya itu anak tiri di buminya sendiri. Sayang ya Bu ya. Nah ini akan berlanjut Bu. Kalau misalnya anak-anak kita itu terus polanya seperti itu. Tidak diingatkan bahwa engkau adalah generasi penerus. Bahwa engkau adalah penerus. Kalau di ini kan gini. Al ulama warasatul anbiya gitu kan. Yang namanya ulama dalam sistem Islam itu dia itu pertama dia itu ulama itu paham ilmu agama, kemudian paham ilmu hadis, kemudian dia itu contoh misalnya ahli dalam satu bidang. Jadi ulama pada masa Islam datang itu ketika Islam diterapkan, ya ulama ya dia itu sebagai dokter, ya ulama ya dia itu sebagai ahli astronomi, ahli perbintangan, ya ulama dia juga sebagai ahli sains. Contoh misalnya Muhammad Al-Firnas, Muhammad Al-Firnas siapa? Ya Al-Firnas ya. Al-Firnas itu ibu, dia itu yang menetapkan bagaimana pesawat bisa terbang. Itu awalnya dari ilmuwan
Islam, bukan dari ilmuwan luar negeri atau barat. Atau misalnya Ibnu Sina atau terkenal dengan Avicenna, beliau itu adalah seorang ulama tapi ahli dalam kedokteran. Nah, kalau hari ini dikotomi atau dipisahkan atau disekularisasi. Kalau kamu jadi dokter bukan di pesantren, tapi di mana? Di sekolah dipisahkan. Sehingga tadi kalau misalnya dia jadi dokter, dia tidak paham dengan agamanya. Kalau dia jadi ulama tidak paham misalnya dengan kehidupan kedokterannya. Padahal yang namanya profesi apapun itu dalam hukum Islam itu harus terpaut dengan akidahnya, seperti itu. Akhirnya mohon maaf misalnya di kesehatan banyak malpraktek. Misalnya ibu pernah mungkin mendengar sakit gigi tapi dia didiagnosa misalnya kanker mulut, atau misalnya yang terakhir tuh Bu, yaitu tadinya sakit gigi anak tersebut, kemudian akhirnya jadi kanker mulut, kanker mulut, kemudian sampai bengkak begini, kemudian jadi tumor ganas karena salah penanganan. Nah itu kalau di dalam Islam yang namanya tadi seorang ulama jadi ahli dokter, jadi ahlinya, awalnya itu dari akidahnya dulu dibangun, sehingga nanti tidak akan ada malpraktek, tidak akan ada koruptor, tidak akan ada para cukong-cukong yang jahil. Kenapa? Karena yang namanya ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Sehingga ketika dia itu profesinya apapun, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pejabat, ketika dia takut karena Allah, maka hak-hak yang akan diberikannya itu adalah sesuai dengan hukum syara. Nah, maka betul tugas kita adalah apa? Menancapkan akidah Islam itu hebat-hebatnya kepada kaum muda saat ini, yang sekarang itu mereka itu ya tadi lebih suka nongkrong-nongkrong, meskipun ya nongkrong di kafe boleh gitu kan, tapi itu jangan menjadikan sebuah kebiasaan. Sementara mereka itu tidak WRT itu ya tidak peduli dengan generasinya. Tenanaon lah, yang penting jangan kita. Tenanaon dia mabuk, yang penting jangan kita. Nah, hal itu berarti dia itu sudah tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Akhirnya anak-anak kita itu menjadi antisosial. Bu, anak-anak kita itu betah di kamar lihat HP, atau misalnya betah contoh misalnya gini, ibu gini, misalnya jam, atau di sini bilangnya apa kalau ke anak laki-laki? Nang, antar mama misalnya ke Cikampek naik motoran. Kira-kira anak kita itu mau atau tidak? Ibu meni jujur. Ya betul begitu. Ketika dia itu ditanya pilihannya membantu orang tua atau scroll HP, lihat HP, kira-kira pilihannya mana? Nah, itu menandakan anak kita itu sudah mulai antisosial. Kepada ibunya aja bisa mengatakan sebenarnya kan wala taqulahuma uffin, saja tidak, itu kan 2 ini mah tidak mak, panas, naik angkot aja sekalian, itu udah panjang lagi gitu kan, seperti itu. Nah, maka ini adalah sinyal bahwa anak-anak kita itu sudah tidak peduli dengan lingkungannya, itu menjadikan kemerosotan generasi. Aduh, kalau kita mungkin ya Bu ya, hari ini anak kita itu dulu dididik atau di lingkungannya sudah biasa. Kalau dulu mah zaman saya kecil, kalau misalnya ada tetangga membangun rumah, kira-kira tetangga yang lainnya ngapain Bu? Membantu. Ada yang kirim beras ya Bu ya, sesuai dengan panen, ada yang kirim kelapa, ada yang kirim gula, sayuran, pokoknya buah-buahan. Untuk apa? Untuk para pekerja. Bahkan para pekerjanya itu adalah bapak-bapak tetangga-tetangganya. Sekarang Bu, kalau kita mau bangun rumah, nguli. Bahkan tetangga juga nanya apa enggak. Yang ada julid. Yang ada julid. Kalau dulu itu seperti itu, saya juga merasakan gitu kan, zaman dulu itu ketika orang tua itu bikin rumah itu ya gitu, gotong royong gitu kan. Karena tadi dulu itu kita dibangun atas
kebersamaannya itu kerasa. Kalau sekarang itu sudah individualisme. Atau misalnya Bu, zaman dulu ketika ada anak-anak kita mau nikahan kayak apa sih tetangga-tetangga kita? Rame. 7 hari sebelumnya itu kan ya, kalau di saya ada yang bikin dodol, ada yang bikin rengginang, ada yang bikin kelontong, ada bikin wajit dan lain sebagainya. Itu sambil apa? 7 hari itu sambil tadi berkumpul-kumpul para tetangga. Hari ini enggak ada, karena tadi wajitnya itu nanti diganti dengan Indomie. Opaknya diganti dengan kue kaleng. Jadi nggak ada lagi bikin-bikin wajit, bikin-bikin opak, bikin-bikin apapun gitu kan. Karena sekarang itu tinggal beli. Ya misalnya opak sekarang itu jarang ya ada opak. Adanya kue-kue kaleng, kue-kue pabrikan itu gitu kan. Jadi sekarang itu kan yang bisa sekarang itu bertahan itu adalah orang-orang yang punya uang gitu. Karena semuanya dimudahkan dengan uang. Nah, maka kita akan ingat salah satu hadis, nanti di akhir zaman itu orang-orang itu akan didekatkan dengan pasar-pasar, akan didekatkan dengan semua kemudahan. Nah, pada hari itu manusia-manusia itu dimudahkan dengan segala hal, maka kelalaian mulai timbul. Sekarang aja Bu, saya juga merasakan, Bu kalau mau beli baju mending ke pasar apa mending ke Shopee? Karena nggak harus panas-panas gitu kan. Tuh. Nah itu tanda akhir zaman itu semakin dekat. Kemudian nanti